Om Swastiastu, selamat siang adik-adik sekalian. Jadi pada siang hari ini kembali lagi dengan saya, dengan Pak Viano. Pada siang hari ini kita akan belajar topik materi mengenai cell cycle atau dalam bahasa Indonesia juga disebut siklus sel. Nah, apa yang akan adik-adik pelajari pada kesempatan ini ya. Jadi ini adalah learning objektif yang akan kita capai bersama. Yang pertama yang dipelajari adalah bagaimana proses seluler dari siklus sel tersebut. Kemudian yang kedua adalah mitosis, bagaimana proses mitosis tersebut. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bagaimana regulasinya atau bagaimana sel bisa mengatur siklus sel tersebut. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, kita akan masuk dulu dalam kegiatan pretest sebelum saya membawakan materi untuk menguji sejauh mana adik-adik sudah memahami materi yang akan saya bawakan pada siang hari ini. Oke, adik-adik sekalian, bagaimana dengan soal pretest tadi? Apakah sulit atau mungkin mudah untuk dijawab gitu ya. Tapi untuk memastikan jawabannya, tentu saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengantar dari kuliah ini. Jadi sebelumnya, di kuliah sebelumnya kita sudah belajar bagaimana sel tersebut menduplikasikan atau mereplikasikan materi genetiknya atau kromosomnya begitu. Nah, kemudian materi yang direplikasi ini kemudian harus dibagi ke dalam kedua sel anakannya melalui satu proses partisi atau di sini yang kita kenal dengan istilah mitosis ataupun meiosis. Nah, di kuliah ini penekanannya adalah sebenarnya bagaimana sel itu meregulasikan kedua proses tersebut, baik itu duplikasi maupun proses partisinya melalui mitosis tersebut. Oke, sebelum saya menjelaskan mengenai siklus sel tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pembelahan sel. Kita tahu kita manusia adalah makhluk atau organisme eukariotik, di mana kita dari awal terbentuk dari peleburan sel sperma dan sel telur, kemudian menjadikan satu buah sel, tapi kemudian sel ini terus membelah menjadi 2, menjadi 4, terus seterusnya, sehingga menjadi satu organisme yang utuh gitu. Sehingga pembelahan sel itu menjadi penting sebagai sarana atau sebagai cara kita untuk bisa mereproduksi begitu. Untuk manusia dewasa atau organisme dewasa, pembelahan sel juga penting atau siklus sel ini juga penting. Untuk apa? Untuk proses-proses perbaikan sel atau proses renewal and repair seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke definisi dan apa sih goalnya dari siklus sel tersebut. Siklus sel dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian proses, suatu rangkaian dari proses sel tersebut bertumbuh dan juga membelah. Satu sel tersebut berkembang dan membelah. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari siklus sel tersebut adalah untuk menghasilkan dua anakan sel yang identik, yang sama dengan parental selnya. Nah, apa proses yang terjadi dalam siklus sel tersebut? Ada 3 tahapan dasar pada proses siklus sel. Yang pertama adalah cell growth and chromosome replication. Jadi terjadi pembesaran sel, kemudian terjadi replikasi dari materi genetiknya. Yang kedua, yang paling penting di sini adalah chromosome segregation. Jadi materi genetiknya harus disegregasi, harus dipisahkan. Sehingga kemudian pada tahap ketiga terjadi pembelahan sel atau yang saya jelaskan cell division, di mana materi genetiknya ini harus dibagi sama rata pada kedua anakan selnya. Nah, berikutnya adalah saya akan menjelaskan tadi yang saya tanyakan pada pretest gitu ya. Jadi apa sih tahapan dalam siklus sel? Ada 2 tahapan penting dalam siklus sel. Yang pertama adalah interfase dan yang kedua adalah mitotic phase atau biasa disebut M phase gitu. Nah, untuk menjelaskan ini saya akan menjelaskan menggunakan alat bantu. Oke, tadi saya menjelaskan bahwa siklus sel itu terdiri atas 2 tahapan utama, yaitu interfase dan M phase. Nah, di permainan ini, di alat Lego ini gitu ya, yang berwarna orange ini saya katakan ini adalah M phase-nya, mitotic phase-nya. Kemudian yang semua yang berwarna lainnya ini biru, kuning, hijau ini adalah interfasenya. Jadi siklus sel didominasi sebagian besar oleh interfasenya karena paling panjang di sini ya. Nah, interfase itu juga dibagi menjadi 3 tahapan penting. Ada fase G1, ada fase S, dan ada fase G2. G1 yang berwarna biru ini ya sebagai salah tahapan yang panjang. Kemudian ada fase S
yang relatif lebih pendek, kemudian ada fase G2 sebelum masuk ke dalam fase mitosis. Sebelum ini mitosis yang orange, kemudian selesai pada fase G0. Meskipun tidak semua memiliki G0, tergantung dari jenis selnya. Oke, jadi jelasin berarti. Oke. Jadi sel akan berjalan dari sini, dari G0 ini, dia masuk ke fase G1. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang terjadi pada fase G1? Pada fase G1, sel ini akan, sebagian besar akan mempersiapkan materi genetiknya atau mempersiapkan protein-proteinnya yang dibutuhkan untuk proses replikasi DNA yang terjadi pada fase S, yang berwarna kuning ini. Jadi dia akan berjalan sini, dan cenderung lebih panjang, lebih lama biasanya, kemudian masuk ke fase S atau yang berwarna kuning ini. Apa yang terjadi di fase S? Pada fase S terjadi replikasi DNA atau duplikasi dari materi genetiknya. Nah, kemudian setelah menyelesaikan proses replikasi DNA, sel kemudian sebelum masuk ke mitosis, ke orange ini, dia akan melewati satu fase lainnya, yaitu fase G2. Apa yang terjadi pada fase G2? Pada fase ini sel akan mempersiapkan seluruh komponen-komponen yang penting, baik itu enzim-enzim ataupun protein-protein tertentu, sebelum sel ini siap untuk membelah di fase mitosis. Nah, mitosis ini pun dibagi lagi menjadi beberapa tahapan yang penting. Pertama, ada fase profase, di sini profase. Nah, yang terjadi di sini ada proses kondensasi kromosom. Sebentar, saya akan menjelaskan kenapa perlu berkondensasi kromosom tersebut dengan analoginya dengan menggunakan benang ini. Oke, ini ada benang. Bayangkan kalau saya suruh Anda misalkan dari Anda pegang benang ini, kemudian saya suruh Anda untuk membuka benang ini di ruangan ini, ya katakanlah ini panjangnya 5 km, kemudian saya suruh Anda bawa benang yang sudah terurai tersebut ke kantor yayasan misalkan. Bandingkan dengan kalau dalam kondisi terikat seperti ini. Mana yang lebih mudah? Tentunya yang lebih mudah adalah kalau digulung seperti ini, baru bisa dibawa. Nah, sama dengan konsep seperti ini. DNA yang segitu panjangnya, untai segitu panjangnya, ya harus dikondensasi dulu seperti ini, baru bisa dibagikan ke sel anakannya. Kalau terurai, ya ada risiko mutasi di sana, bisa terjadi penyakit di sana. Sehingga itulah pentingnya ada proses kondensasi pada awal fase mitosis. Kemudian pada mitosis ada fase metafase, kemudian ada fase anafase, di mana kemudian sel ini akan membelah pada akhir dari mitosis, pada fase telofase, dan terjadi sitokinesis di sini. Jadi pada titik ini sebenarnya sel sudah membelah menjadi dua anakan sel yang identik dengan parental selnya. Sel itu meregulasi proses siklus sel ini. Analoginya seperti ini. Kapan dia harus maju ke step selanjutnya atau tahapan selanjutnya, dan kapan dia harus berhenti? Itu menjadi pertanyaannya. Sehingga sel punya satu mekanisme yang disebut checkpoint system. Analoginya sama seperti traffic light, seperti lampu merah, lampu hijau di pertigaan jalan atau di perempatan jalan. Sehingga sel harus paham kapan dia harus berhenti dan kapan dia harus masuk ke tahapan selanjutnya. Nah, ada berapa checkpoint? Ya, ada 3 checkpoint penting dalam proses siklus sel. Yang pertama, atau yang disebut first checkpoint, atau juga disebut G1 checkpoint, dia berada pada sekitar di sini. Ya, jadi pada fase G1, pada tahapan akhir dari G1, sekitar di sini. Yang kedua, berada pada fase G2 menjelang masuk ke M. Dan yang ketiga adalah di tengah-tengah ini. Saya akan jelaskan masing-masingnya. Fase yang pertama, atau checkpoint yang pertama, G1, adalah checkpoint di mana sel akan memutuskan dia akan masuk ke proses pembelahan itu sendiri, atau proses masuk ke dalam replikasi DNA. Di sini. Oke. Jadi di sini sel akan melihat apakah DNA-nya utuh, apakah kondisi lingkungannya mendukung, apakah nutrisinya cukup,
untuk bisa ke fase selanjutnya. Karena kalau tidak, dia akan berhenti di sini. Katakanlah DNA-nya ada mutasi gitu ya. Untuk apa dia masuk ke replikasi? Karena nanti anakannya akan memiliki kelainan mutasi juga begitu. Sehingga ini menjadi penting pada checkpoint ini. Yang kedua di sini ya, antara G2 dan fase M ini, di sini juga penting karena sel akan melihat setelah proses replikasi DNA ada dua untai DNA di sana yang akan dimasukkan ke dalam sel anakannya di proses di mitosis ini, sehingga sel harus menentukan apakah hasil replikasi DNA tersebut sudah sesuai atau tidak ada mutasi di sana, tidak ada error di sana. Kalau terjadi error dalam proses replikasi DNA, maka sel akan berhenti di sini. Dia tidak akan masuk ke mitosis. Yang ketiga, pada menjelang akhir dari mitosis, ketika kromosomnya berkumpul pada bidang eukatorial dari sel sebelum dibagikan ke dua sel anakan, dia akan tertahan juga di sini untuk melihat apakah sel sudah siap untuk kromosomnya disegregasi, dipisahkan. Sehingga ini menjadi penting. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kompleks yang mengatur itu? Kompleks protein penting yang mengatur regulasi checkpoint tadi, regulasi siklus sel tadi, dikenal dengan namanya cyclin and cyclin dependent kinase complex. Jadi ini adalah siklinnya, ini adalah proteinnya yang mengatur tersebut, kemudian dia akan diikat oleh suatu enzim kinase yang disebut cyclin dependent kinase. Kedua unit ini, dua protein inilah yang mengatur keseluruhan dari proses ini. Ya, tapi bukan cuma satu, ada banyak tipenya. Ya, ada berbagai macam tipe dari kompleks ini. Jadi misalkan ada siklin A, ada siklin B, siklin C, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara meregulasinya? Pertanyaannya. Oke, nah perhatikan di layar, di PPT, ya. Kalau di sini saya memperlihatkan ada beberapa tipe siklin di sini ya. Ada siklin D, siklin E, siklin A, dan seterusnya, begitu. Nah, kenapa dikatakan siklin protein? Ya, karena dia bersiklus. Ya, di sini di layar bisa dilihat ada konsentrasi dari siklin tersebut yang naik turun dia. Jadi siklusnya dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Si siklin ini. Nah, ketika dia naik, konsentrasinya naik di dalam sel, maka aktivitas dari ini, cyclin dependent kinase atau CDK ini juga akan meningkat, ya, akan berikatan seperti ini. Sehingga kalau Anda lihat di PPT ini dia meningkat ke atas. Tetapi dia juga menurun, ya, pada saat tertentu dia juga menurun, tergantung dari fungsinya atau daripada fase mana. Ya, jadi ada mekanisme pengaktifan dan ada mekanisme penghambatan, sehingga dia konsentrasinya, aktivitas dari CDK ini naik turun. Oke, di mana dia terjadi? Tergantung. Misalkan ini, misalkan S-siklin, dia akan cenderung rendah pada fase G1 dan S, tapi kemudian dia meninggi pada fase G2. Karena fungsi dari unit ini dia men-trigger fase S. Begitu juga dengan M-siklin. Awalnya dia rendah, tapi kemudian dia tinggi. Di sini terjadi peningkatan aktivitas enzimatis di sini, sehingga dia men-trigger proses mitosis di sana. Nah, pertanyaannya adalah apa mekanismenya di sana? Oke, bisa diperhatikan di layar ada 3 mekanisme dasar. Yang pertama adalah increase activity atau mekanisme pengaktifan atau stimulasi. Yang kedua adalah inhibitory atau penghambatan yang juga dibagi 2, ya, nanti akan saya jelaskan. Dan yang terakhir adalah mekanisme proteolisis atau degradasi. Saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah aktivasi. Oke, tadi saya sudah menjelaskan bahwa ini adalah siklinnya, kemudian ini adalah CDK-nya atau enzimnya. Ketika keduanya berikatan, tidak langsung reaksi itu menjadi aktif, tapi baru dikatakan partially aktif, ya, seperti di PPT ya di depan. Dia baru setengahnya saja aktif. Dia membutuhkan ada enzim lain yang datang ke sana. Oke, saya analogikan, misalkan ada enzim lain yang datang yang bernama CDK Activating Kinase atau CAK ya, atau CAK. Dia datang membawa gugus fosfat, ya, kemudian terikat di sana. Nah, reaksi ini mengaktifkan sel tersebut untuk masuk ke siklus selanjutnya. Ya, jadi ini terjadi dalam misalkan di sini pada fase G1, ketika ini terjadi fosforilasi aktivasi di sini, sel akan masuk dari G1 masuk seterusnya ke fase S. Itu yang terjadi pada
reaksi aktivasi ini. Yang kedua adalah inhibisi atau inhibitori yang saya jelaskan tadi terdiri dari dua jenis inhibisi. Yang pertama adalah reaksi inhibisi yang melibatkan suatu protein yang disebut CDK inhibitor protein atau CKI. Gampangnya adalah ada orang ketiga. Jadi ini kan pasangan tadi, CDK dan siklin. Ada orang ketiga yang datang. Fungsinya apa dia di sini? Dia menghambat sehingga sel tadi, katakanlah dia di sini, kemudian sel merasa bahwa dia belum siap untuk ke fase selanjutnya, maka ada mekanisme penghambatan. Oh, sel kamu jangan dulu ke fase S. Dihambat oleh siapa? Dihambat oleh orang ketiga ini atau si protein enzim yang menghambat ini yang disebut CDK inhibitor protein. Ya, di sini di slide contohnya ada protein P27, ada macam-macam, ada P21 dan seterusnya. Yang berikutnya adalah mekanisme inhibitori juga, tetapi juga dengan mekanisme fosforilasi. Oke, jadi ada suatu protein, dia datang, dia bawa juga gugus fosfatnya, diikat di sini. Oke, jadi inhibisi yang kedua ini melibatkan enzim lain yang datang, kemudian terjadilah fosforilasi di sini. Jadi ada dua gugus fosfat di sini pada kompleks siklin dan CDK. Nah, ketika ini terjadi maka sel tadi ya, katakanlah dia mau masuk ke fase berikutnya, kemudian dia harus berhenti terhambat karena reaksi ini. Jadi fosforilasinya kebalikan dengan yang tadi mengaktifasi, yang di sini dia justru menghambat. Sebaliknya, ketika sel sudah siap masuk ke fase selanjutnya, tentu dibutuhkan ada protein lain, enzim lain. Ya, katakanlah di sini ada CDC25 phosphatase, dia akan datang, dia yang akan mendefosforilasi atau mengambil gugus fosfat ini sehingga dia menjadi aktif kembali. Ya, jadi ada peranan enzim lain di sana yang memfosforilasi atau mendefosforilasi. Oke, yang ketiga adalah reaksi yang disebut degradasi atau proteolisis. Kalau kita sebut proteolisis artinya suatu mekanisme penghancuran suatu jenis protein. Oke, ingat tadi ketika saya mengatakan ada orang ketiga di sini. Ya, ada orang ketiga. Katakanlah saya pakai ini, ya. Dia menghambat sehingga siklus selnya berhenti di situ. Oke. Nah, ketika ini terjadi, apa yang harus dilakukan sel untuk bisa mengaktifkan kembali? Karena tadi kan dia dihambat oleh orang ketiga. Cara mudahnya adalah ya dihancurkan orang ketiganya. Oke, caranya seperti apa? Oke, ada suatu reaksi di sini saya katakan, kalau Anda lihat situ ada beberapa jenis kompleks protein, ada F-box protein dan sebagainya, ada ubiquitination enzim seperti itu. Mudahnya seperti ini. Ubiquitination enzim, ya, jadi enzim itu akan membuat suatu rantai ubiquitin pada si orang ketiga ini. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menandai bahwa dialah ini yang harus dihancurkan, si orang ketiga ini, sehingga dia mengundang protein lain, ya, ada proteolisis gitu ya, ada proteosom, enzim yang menghancurkan protein, dia mengenali ini, si penandanya ini, supaya jangan sampai salah keroyok kan gitu. Dikenalilah dia ubiquitin ini, diambil kemudian dihancurkan orang ketiganya, sehingga menjadi aktif kembali. Reaksi ini juga sama terjadi, misalkan bukan orang ketiganya yang dihancurkan, tetapi si siklinnya ini, si proteinnya ini, siklin ini yang dihancurkan sehingga dia tidak lagi memiliki subunit yang mengaktifkan enzim tersebut. Ini juga terjadi, di mana dia terjadi bisa dilihat di sini. Ini terjadi pada, kalau Anda lihat di slide, ketika sel memasuki dari metafase ke anafase di mitosis ini. Kenapa ini begitu penting? Ya, kalau Anda lihat di sini di slide ini, jadi metafase ke anafase itu ibaratkan suatu resleting, ya. Jadi kromosom itu kan dia berikatan. Sebelum dipisah pada fase metafase dia masih berikatan, ya, seperti di gambar ini ya. Oke. Apa yang mengikat dia adalah enzim separase. Oke, bukan separase, ada enzim kompleks kohesin. Kohesin ini akan hanya bisa dibuka oleh
satu enzim yang disebut separase. Ibaratnya dia yang membuka resletingnya. Tapi separase tidak akan bisa bekerja karena dia diikat oleh, Anda lihat di slide di atas, ada sekurin di atas. Anggap saja misalkan security yang menjaga dia. Sekurin ini yang mengikat enzim separase ini, supaya dia tidak membuka resleting tersebut atau kompleks kromosom tersebut sebelum membelah di anafase. Nah, yang saya jelaskan tadi, yang ubiquitin tadi, targetnya bukan si orang ketiga saja, tapi juga bisa mentargetkan si siklin tersebut. Termasuk juga di sini dia mengaktifkan, menghancurkan protein sekurinnya, security-nya dihancurkan. Sehingga separase kemudian bisa bekerja, memisahkan kromosom. Kalau Anda lihat di slide ini, ya, di metafase ini dibuka, kemudian terjadilah anafase di mana kromosomnya akan bergerak ke kutub yang berlawanan, sehingga kemudian terjadilah telofase dan sitokinesis menghasilkan dua anakan sel. Oke, sebelum saya memberikan summary atas kuliah hari ini, gitu ya, barangkali kita akan post test dulu, gitu ya, untuk menguji apakah Anda mendengarkan kuliah yang tadi saya sampaikan, begitu. Silakan bisa diperhatikan soalnya, kemudian diperhatikan baik-baik ya, apakah jawaban A, B, C, atau mungkin D, begitu ya. Dari manakah jawaban yang benar, gitu ya. Oke, selesai waktu post testnya, gitu ya. Ada yang bisa menebak jawabannya yang mana? Oke, jadi jawabannya yang benar adalah A ya. Nanti akan saya bahas nanti di slide terakhir. Ada yang benar menjawab A. Oke, ada beberapa ya. Nanti yang menjawab benar akan saya berikan hadiah ya. Hadiahnya rahasia ya. Nanti silakan datang ke ruangan saya di bagian histologi ya. Oke, saya akan lanjut ya ke summary dari kuliah ini ya. Tadi kenapa jawabannya A gitu ya. Karena dari rangkaian siklus sel seperti saya jelaskan tadi, urutannya yang benar adalah dari fase G1, kemudian fase S atau fase sintesis DNA, kemudian ada fase G2 ya, atau gap phase 2, kemudian ada fase mitosis sebelum kemudian nanti ke pembelahan sel di sitokinesis begitu ya. Sehingga Anda bisa lihat dari summary ini, jadi sebenarnya apa sih itu siklus sel ya? Siklus sel merupakan suatu rangkaian waktu yang dibutuhkan oleh suatu sel untuk menyelesaikan satu pembelahan sel, menghasilkan dua anakan yang identik dengan parental selnya gitu ya. Kemudian sebenarnya apa sih pentingnya kalian mempelajari siklus sel gitu ya sebagai seorang calon dokter ya? Bayangkan kalau sel itu dia tidak tahu kapan dia harus berhenti membelah dan kapan dia harus membelah gitu ya. Pernah tahu ya tentang sel tumor atau sel kanker? Sel tumor atau sel kanker ini adalah sel-sel yang dia terus bertumbuh tanpa berhenti gitu ya. Karena dia tidak tahu kapan harus dia berhenti. Karena tidak bisa mengatur itu. Nah, apa yang terjadi di sana? Ada terjadi kesalahan-kesalahan regulasi pada tadi kompleks-kompleks enzim protein yang tadi saya jelaskan tadi. Entah fosforilasinya terhambat atau terganggu, entah proses inhibisinya yang terganggu di sana, atau yang tadi saya jelaskan ada orang ketiga tadi yang menghambat, mungkin dia tidak bisa meregulasi tersebut. Sehingga itu menjadikan suatu penyakit yang disebut sel tumor atau sel kanker. Baik, sekian kuliah saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu pemahaman adik-adik sekalian. Om Santi 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 Om.